berlangsung hingga 2026. Artinya ini masih 2 tahun lagi dari sekarang. Oke, jadi kalau kita bicara, mungkin kita flashback dulu ke inflasi di US. Jadi kalau kita melihat di pekan ini itu ada 2 inflasi sebetulnya, jadi bukan cuma satu. Hari Rabu malam hari itu ada PPI, inflasi based on production angle. Kemudian kalau kita lihat di hari Kamisnya malam harinya itu ada CPI, jadi inflasi tapi based on consumer. Untuk PPI-nya kita ketahui itu naik jadinya di 2,2% inflasi produsennya, sedangkan inflasi konsumsinya itu sama dengan sebelumnya 3,7%. Tapi itu sebetulnya di atas dari ekspektasi 3,6%. Basically dengan kondisi seperti ini dan target tadi seperti yang sudah disebutkan adalah The Fed itu sendiri menargetkan inflasi tahunannya di 2%, itu membuat memang higher for longer berpotensi besar untuk terjadi cukup lama, mungkin beberapa bulan ke depan, bahkan tadi proyeksinya sampai 2026, which is 2 tahun dari sekarang. Memang nampaknya dengan target yang cukup optimis banget gitu ya. Kita ketahui kalau kita berkaca dari sebelumnya itu peaknya tuh bahkan 9,1% kurang lebih. Dan kemudian turun terus dan akhirnya dia sempat mengalami kenaikan beberapa akhir belakangan ini ya. Dari 3% kemudian naik-naik terus. Memang salah satu cara yang cukup sering digaungkan dari The Fed sendiri adalah untuk mengatasi atau menekan inflasi ini adalah dengan menaikkan suku bunga gitu ya. Tetapi yang memang jadi masalah ke depannya adalah dengan suku bunga yang tinggi, otomatis cost of fund dari government sendiri atau The Fed sendiri untuk membayar imbal hasil obligasi khususnya atau deposito dan lain sebagainya itu akan lebih besar juga. Jadi kita ketahui kayak debt ceiling mereka juga sudah semakin tinggi, kemudian budget defisit mereka juga semakin besar, semakin membengkak. Dengan suku bunga ditahan semakin lama atau bahkan mungkin dia hawkish, bahkan mungkin naikin lagi satu kali sebesar 25 basis poin, maka akan semakin besar lagi mereka akan budget defisitnya gitu untuk membayar nasabah atau investor-investor ini gitu. Baik, kalau kita lihat inflasi di 3,7% di bulan September begitu, itu sebelum pecahnya perang di Timur Tengah. Dan di bulan Oktober ini pecahlah itu perang, begitu artinya ada potensi inflasi ini mungkin akan melesat lagi begitu. Anda lihat apakah ada potensi The Fed yang tadinya mungkin hanya akan menaikkan 1 kali lagi di tahun ini dan mungkin akan diperkirakan menahan hingga di second half tahun depan, ini akan ada kenaikan lagi artinya di 2024 nanti? Oke, kalau kita berkaca ke Timur Tengah itu ada perang Israel dan Hamas ya, Palestina. Kalau kita ketahui memang saya sih melihatnya akan lebih besar kalau kita berkaca ke Rusia Ukraine War ya kan. Mereka oilnya memang cukup besar sehingga dampaknya pun akan lebih besar, gandum dan sebagainya gitu ya. Sedangkan untuk Israel dan Palestina ini memang dia bukan produser oil juga, mereka juga secara perekonomian tidak sebesar Rusia gitu ya. Tetapi yang perlu dicermati, kita ketahui area Timur Tengah ini ada Irak di sana dan ada Arab Saudi, which is 2 negara itu relatif berdekatan dengan Israel dan Palestina gitu ya. Yang mana Irak dan Arab Saudi ini merupakan produsen minyak terbesar di dunia juga, kita bisa katakan top 10 gitu ya. Otomatis dengan kondisi memanas ini, meskipun sekarang scale-nya masih relatif agak kecil, tapi yang kita khawatirkan ketika dia scale-nya sudah mulai melebar, semakin meluas, berpotensi mengganggu suplai atau produksi minyak dari kedua negara ini, Irak dan Arab Saudi. Yang itu akan berpotensi membuat harga komoditas minyak dunia, baik itu Brent oil maupun WTI oil, itu berpotensi mengalami kenaikan. Kalau kita tarik lebih panjang lagi, kenaikan harga minyak dunia ini di dunia ini akan berpotensi juga ke inflasi gitu ya. Yang semakin jauh juga nih berpotensi untuk dia dari target 2% The Fed ini berpotensi 3,7 bahkan mungkin 4% bahkan mungkin lebih gitu ya. Yang alhasil higher for longer akan semakin ketat lagi untuk kedepannya, bahkan mungkin dia bisa naikin suku bunga. Itu yang memang jadi perhatian kita semua ya untuk saat ini. Baik, kalau memang higher for longer ini mungkin akan lebih lama dari perkiraan, bahkan ada potensi mungkin The Fed ini akan menaikkan lagi begitu, bukan menahan ketika menaikkan di tahun 2023 ini. Apakah ini artinya bila BI tetap mempertahankan suku bunga, capital outflow kita akan lalu lebih besar lagi keluar, dan bagaimana nasib rupiah kalau kita lihat di 15.700 saat ini? Dengan adanya satu kenaikan lagi, Anda prediksi rupiah ini ada di kisaran berapa? Oke, jadi untuk saat ini kita sebagai informasi bahwa The Fed ini angkanya 5,25 sampai 5,5%. Sedangkan BI itu dari Januari sampai sekarang di 5,75%. Which is kalau dia naikin 1 kali berarti kan jadi 5,5 sampai 5,75%. Yang mana itu adalah sama dengan suku bunga kita. Impact-nya apa? Bahkan sebelum The Fed naikin lagi 1 kali lagi, dengan selisih sekarang kita masih di atas 25 basis point dibandingkan The Fed, kondisi sekarang itu untuk pasar keuangan kita relatif capital outflow, baik itu dari segi SBN maupun saham gitu ya. Dan bukan hanya itu, kita ketahui juga dari segi nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu juga mengalami depresiasi. Seperti kita ketahui untuk September itu lebih dari 0,5% depresiasi kita.
Kemudian untuk Oktober ini juga relatif mengalami pelemahan. Bahkan sempat hari ini itu di 15.730 untuk highest point-nya gitu ya. Dengan itu bahkan kita masih lebih tinggi gitu ya untuk suku bunga kita masih lebih tinggi. Kalau dia sama atau bahkan mungkin let's say dia lebih dari kita, itu akan semakin lebih besar lagi kemungkinan untuk capital outflow kita. Maka dari itu perlu ada namanya instrumen investasi atau produk investasi dari Bank Indonesia sendiri ya. Seperti kita ketahui dia ada devisa hasil ekspor ya DHE dan juga SRBI. Kalau kita ketahui untuk SRBI Sekuritas Rupiah Bank Indonesia itu dalam 3 minggu terakhir ini kurang lebih itu ada capital inflow dari SRBI. Artinya apa? Peran dari instrumen SRBI ini memang cukup positif ya bagi investor. Artinya investor asing itu relatif untuk chip in yang untuk masuk ke instrumen investasi SRBI ini. Itu yang menjadi salah satu cara kita untuk mengelola supaya capital outflow ini jangan terlalu besar untuk keluarnya. Mungkin sebagai tambahan juga kalau suku bunga dinaikin lagi untuk the Fed, itu kita ketahui ada namanya US Treasury tenor 10 tahun. Sedangkan di kita tuh ada SBN untuk tenor 10 tahun juga. Saat ini itu spread antara keduanya yang tenor sama-sama tenor 10 tahun ini kurang lebih di sekitar 210 sampai 220 basis poin. Sedangkan sebelum-sebelumnya itu sempat saya lihat itu di sekitar 230 sampai 240 basis poin. Artinya kan spreadnya semakin kecil. Dengan spread yang semakin kecil, kemudian kita ketahui rating untuk surat utang di US itu dia AA+ terakhir dari Fitch, which is itu kurang lebih 8 notches lebih tinggi dibandingkan kita di Indonesia kan triple B. Artinya secara rating mereka lebih aman, lebih bagus, lebih baik. Kemudian secara yield juga relatif lebih menarik karena dia negara maju gitu ya, sedangkan kita emerging market. Otomatis capital outflow dari kita dan masuk atau capital inflow ke negara US itu sendiri.